Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zaidan Sakaria dari kelas C dengan NIM terakhir 095. Di sini saya akan membaca materi tentang graf. Graf adalah kumpulan nokta simpul di dalam bidang dua dimensi yang dihubungkan dengan sekumpulan garis sisi. Graf dapat digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek sebagai nokta, bulatan atau titik vertex, sedangkan hubungan antara objek dinyatakan dengan garis edge. G sama dengan V sama E, di mana G graph, V simple atau vertex, atau node atau titik, E busur atau edge atau arc. Graph merupakan suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan. Banyak sekali struktur yang bisa dipresentasikan dengan graph, dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graph. Seringkali graph digunakan untuk mempresentasikan suatu jaringan, misalkan jaringan jalan raya dimodelkan graph dengan kota sebagai simpul, vertex atau node, dan jalan yang menghubungkan setiap kotanya sebagai sisi edge, yang bobotnya W adalah panjang dari jalan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyimpan graph di dalam sistem komputer. Struktur data bergantung pada struktur graph dan algoritma yang digunakan untuk memanipulasi graph. Secara teori, salah satu dari keduanya dapat dibedakan antara struktur list dan matriks. Tetapi dalam penggunaannya, struktur terbaik yang sering digunakan adalah kombinasi keduanya, yaitu graph. Yang pertama, graph tak berarah, undirected graph atau non-directed graph. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Yang kedua, graph berarah, directed graph. Urutan simpul mempunyai arti, misal busur AB adalah E1 sedangkan busur BA adalah E8. Yang ketiga, graph berbobot, weight graph. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan, dan lain-lain. Tree dalam pemrograman merupakan struktur data yang tidak linear atau non-linear yang digunakan terutama untuk mempresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemennya. Kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan root atau akar, dan sisa elemen yang lain disebut sebagai simpul, node atau vertex, yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang tidak saling berhubungan satu sama lain, yang disebut subtree atau cabang. Adapun perbedaan graph dengan tree atau tree sebagai berikut. Pada tree tidak terdapat cycle. Yang B, pada graph tidak memiliki root. Istilah-istilah dalam graph. Kemudian terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan graph, yaitu A, vertex adalah himpunan node atau titik pada sebuah graph. B, edge adalah himpunan garis yang menghubungkan tiap node atau vertex. Adjacent
adalah dua buah titik dikatakan berdekatan adjacent jika dua buah titik tersebut terhubung dengan sebuah sisi adalah sisi E3 sama dengan V2 V3 incident dengan titik V2 dan titik V3. Tetapi sisi E3 sama dengan V2 V3 tidak incident dengan titik V1 dan titik V4. Titik V1 adjacent dengan titik V2 dan titik V3, tetapi titik V1 tidak adjacent dengan titik V4. D-Wave adalah sebuah graf G VE disebut sebuah graf berbobot wave graph. Apabila terdapat sebuah fungsi bobot bernilai real W pada himpunan E, W titik 2 titik E R nilai W disebut bobot untuk sisi oke. Graf berbobot tersebut dinyatakan pula sebagai G sama dengan VEW. Graf berbobot G, VE sama W dapat dinyatakan suatu sistem perhubungan udara di mana V himpunan kota-kota, E himpunan penerbangan langsung dari satu kota ke kota lain. W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Suatu sistem jaringan komputer di mana V himpunan komputer, E himpunan jalur komunikasi langsung antar dua komputer. W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Path adalah walk dengan setiap vertex berbeda. Contoh P sama dengan D5B4C2A. Sebuah walk W didefinisikan sebagai urutan tidak nol vertex NH. Diawali origin vertex dan diakhiri terminus vertex. Dan setiap dua edge berurutan adalah series. Contoh W sama dengan A1 B3 C4 B1 A2. F cycle adalah siklus, cycle atau circuit di lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. C representasi graf dalam bentuk matriks. 1 adjacensi matriks graf tak berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 1B merupakan representasi dalam bentuk adjacensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 1A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat diterangkan pada adjacensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar NXN, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini menyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. 2. Matriks yang terbentuk adalah matriks simetris dengan sumbu simetris adalah diagonal dari titik kiri atas ke titik kanan bawah. Data yang terdapat baik dalam baris maupun kolom dapat menyatakan degree sebuah simpul. Contoh, baik pada baris D maupun kolom D, jumlah angka satunya adalah 3 buah, di mana jumlah ini menyatakan degree simpul D. Adjacensi matriks graf berarah. Matriks yang digambarkan pada gambar 2B merupakan representasi dalam bentuk adjacensi matriks dari graf yang digambarkan pada gambar 2A. Beberapa hal yang dapat dilihat atau dapat
terangkan pada adjacensi matriks tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar NXN, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Matriks ini dinyatakan hubungan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Yang kedua, matriks yang terbentuk mungkin simetris, mungkin juga tidak simetris. Menjadi simetris bila hubungan antara dua buah simpul V1 dan V2 terdapat busur di V1 ke V2 dan juga sebaliknya. Yang ketiga, hal pokok yang dinyatakan adalah matriks ini adalah busur yang keluar dari suatu simpul. Dengan demikian, data yang terdapat dalam suatu baris dapat menyatakan degree simpul yang bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada baris B adalah 3 elemen. Ini menyatakan jumlah degree simpul B adalah 3 buah. Yang keempat, data yang terdapat dalam suatu kolom dapat menyatakan degree simpul bersangkutan. Contoh, jumlah elemen yang nilainya 1 pada kolom B ada 2 elemen. Ini menyatakan degree simpul B adalah 2 buah. Adjacensi matriks graf berbobot tak berarah. Nilai yang ada dalam tiap elemen matriks menyatakan bobot busur yang menghubungkan dua buah simpul yang bersangkutan. Untuk dua buah simpul yang tidak berhubungan langsung oleh sebuah busur, maka dianggap dihubungkan oleh sebuah busur yang nilai bobotnya tidak terhingga. Dalam pemrograman, karena keperluan algoritma, maka dari total bobot seluruh busur yang ada atau yang mungkin ada. Contoh, pada gambar 3A, simpul A dan C tidak berhubungan langsung melalui sebuah busur, maka untuk elemen matriks yang bersangkutan diisi dengan nilai 999 karena nilai 999 dalam kasus ini cukup mewakili nilai tidak terhingga. D. Representasi graf dalam bentuk linked list. Pertama, adjacency list. Bila ingin dipresentasikan dalam bentuk linked list dapat diilustrasikan secara sederhana. Seperti gambar 4B dari ilustrasi sederhana tersebut. Terlihat ada 5 buah simpul A, B, C, D, dan E yang dibariskan dari atas ke bawah seperti pada gambar 4A. Kemudian dari masing-masing simpul keluar pointer ke arah kanan yang menunjuk simpul-simpul lain. Salah satu contoh yang dapat dilihat pada gambar 4B di mana A menunjuk simpul B dan simpul D. Dalam adjacency list, kita perlu membedakan antara simpul vertex dan simpul edge. Simpul vertex untuk menyatakan simpul atau vertex dan simpul edge untuk menyatakan hubungan antar simpul yang biasa disebut busur. Struktur keduanya bisa sama, bisa juga tidak sama tergantung kebutuhan untuk memudahkan pembuatan program. Struktur kedua macam simpul dibuat sama seperti yang digambarkan pada gambar 5C. Yang membedakan antara simpul vertex dan simpul edge adalah anggapan terdapat simpul tersebut. Dalam contoh ini terlihat struktur simpul dibuat terdiri dari 3 elemen. Satu elemen untuk info dan elemen untuk pointer kiri left dan pointer kanan right. Struct type ini kodingannya. Bila simpul dianggap sebagai simpul vertex, maka pointer left digunakan untuk menunjuk simpul berikutnya dalam untaian simpul-simpul yang ada atau diisi nol. Bila sudah tidak ada simpul yang perlu ditunjuk, sedangkan pointer right digunakan untuk menunjuk simpul edge yang pertama.
Bila simpul dianggap sebagai simpul edge, maka pointer left digunakan untuk menunjuk simpul vertex. Tujuan yang berhubungan dengan simpul vertex asal dan pointer right digunakan untuk menunjukkan simpul edge. Berikut bila masih ada atau diisi nol bila tak ada lagi simpul unsur yang ditunjuk. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.